semua suku di Indonesia ini berkumpul di sini katanya. Ada orang Jawa. Pripun kabare HP? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Paham berarti. Ada orang Sunda. Kumaha sadayana damang. Masya Allah, suaranya sama seperti yang pertama tadi. Ada saudara saya dari Makassar. Agak Kareba. Masya Allah, lebih kuat lagi. Ini menunjukkan banyak suku, banyak bahasa, berasal dari berbagai pulau, tapi kita tetap bisa satu dan bersama karena kita diikat oleh ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul? Bagaimana dengan saudara kita yang beda agama, tidak satu akidah, beda keyakinan, beda yang disembah? Kalau kau beda agama, apakah kita bunuh dia? Kita pancung kepalanya? Kita ambil motornya? Kita larikan bininya? Walaupun berbeda agama, beda keyakinan, engkau tetap saudara saya, diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Merdeka. Oh, udah takbir udah. Ini saya dengar kabar katanya dari subuh tadi sudah menunggu. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 baru bertemu. Maka selama 6 jam mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Selama 6 jam mendapatkan pahala iktikaf. Iktikafnya ini bukan sembarang iktikaf. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa kali. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kuali. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Topoyo panas sekali. Kipas anginnya sudah ada hidup di belakang. Tapi memang ini jumlah manusia sudah di atas ambang batas masjid. Ini sudah berapa kali lipat ini. Di atas ini seperti akuarium. Kami melihat dari bawah ini ke atas seperti ikan-ikan mas koki ini dia. Mereka melihat kita ke bawah seperti ikan sapu-sapu. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini mendapatkan pahala silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sekarang kita bersilaturahim dengan Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, hadir juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, yang lain tidak saya sebut karena tak disebut Pak Wakil Bupati tadi. Saya hanya menyebut yang saya dengar saja. Ustadz Somad yang pejabat, yang ada kuasa dia sebut. Mentang-mentang kami rakyat jelata tak dia sebut. Saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Ada yang datang dari jam subuh, ada yang datang dari jam duha sampai zuhur nanti.
maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Padahal dia tidak pernah pergi ke Palestina, tidak pernah berjuang melawan orang kafir, tapi jihad dapat karena sabar menuntut ilmu. Ini bukan kempalang pantang mundur sekali, dayung terkayuh, surut untuk berpantang. Kenapa? Untuk sampai ke dalam ini luar biasa perjuangannya. Ustaz kok tahu? Saya payah sekali dari luar tadi masuk. Seperti melewati Laut Merah. Bulan Muharram, Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Begitulah susahnya mau masuk ke dalam ini tadi. Kalau tidak percaya, lewatlah nanti pulang dari pintu belakang. Kalau tidak percaya, tanya dengan bapak-bapak TNI Polri kita tadi yang di luar. Allahu Akbar. Beginilah masyarakat Topoyo. Betul, Topoyo. Beginilah masyarakat Topoyo semangat menghadiri pengajian. Kalau malam banyak yang datang, itu biasa. Karena tenang, karena sejuk. Tapi siang, panas, mau datang. Masya Allah, tabarakallah. Yang di luar jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kami di dalam ini tidak kalah panas dengan kalian yang di luar. Ada jamaah ini yang berdiri di luar, menurut dia beda keyakinan kita ini dengan dia. Keyakinan dia nggak terlalu penting dekat Ustadz Somad, yang penting suaranya aja. Tapi yang di depan ini, aku sudah sering dengar suaranya. Aku mau melihat langsung apakah sama dengan yang di YouTube. Semuanya sama-sama dapat pahala karena semuanya karena lillahi ta'ala. Tema kita merajut ukhuwah dalam keberagaman. Beragam suku, beragam bahasa, beragam asal, beragam pulau, beragam desa, tapi yang disembah satu. Siapa? Allahu Akbar. Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Tempat memintanya satu. Allahus. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Sedangkan ini Abdus Somad. Ini hambanya. Ini hambanya. Jangan panggil Somad. Somad itu Allah. Siapa yang mau panggil? Ustaz Somad. Ustaz Allah. Allahus Somad. Tempat meminta kita Allah. Kiblat Ka'bah kita satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya mendengar kabar bahwa di Topoyo ini pondok pesantren terbanyak di Mamuju Tengah. Betul? Jadi insya Allah sampai hari kiamat masjid ini akan tetap ramai insya Allah. Kalau tidak percaya, datang subuh besok. Tanda tabligh akbar berhasil bukan karena ramai saat pengajian. Apa tandanya berhasil? Ada perubahan pada sholat subuh. Kalau sholat subuhnya ramai seperti ini, tak lama lagi Palestina akan merdeka dari Israel. Lihat besok subuh. Orang Mamuju Tengah ini luar biasa. Mengundang Ustadz Somad, menjemput di airport Sultan Hasanuddin Makassar. Dari airport saya dibawa ke Mamuju tadi malam, lalu kemudian dibawa lagi ke Topoyo, dikawal, sengaja dibelikan mobil mewah mahal, harganya tak usah saya sebutkan. Begitulah siapnya orang-orang yang luar biasa. Semoga semua yang berkontribusi hingga akhirnya terwujud acara ini dibalas Allah segala kebaikan-kebaikan. Mereka ini ramai, tak bisa disebutkan satu-satu, dipimpin oleh Pak Sahrul. Mudah-mudahan Pak Sahrul panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau jaga kebersamaan kita, maka jurusnya ada 3. Yang pertama,
kita mesti tahu dan sadar bahwa asal kita satu. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Nanti saya bilang satu, dia bilang sama. Asal kita sama. Asal kita adalah dari Nabi Adam. Orang Makassar, nenek moyangnya keturunannya siapa? Adam. Orang Jawa, Adam. Orang Sunda, Adam. Abdul Somad orang Sumatera, Adam. Orang Barat, kalau memang dari Nabi Adam, kenapa matanya biru? Orang Afrika, Adam. Kalau memang Nabi Adam, kenapa kulitnya hitam? Karena memang anak Nabi Adam itu bentuknya macam-macam. Sama macam bapak, ibu, tiba-tiba ada anak satu lain. Pas diperiksa, rupanya gen tetangga. Ini kita semua. Tidak ada manusia di dunia ini di luar keturunan Adam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, keturunannya semua berasal kullukum min Adam. Kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Maka nanti kalau ada tetangga yang pejabat, yang orang kaya, yang bangsawan, yang sombong, kasih tahu sama dia, dari Adam. Adam dari tanah, kau akan mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Jabatanmu cuman 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Hartamu semuanya akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu yang disombongkan apa? Ustaz Somad itu sombong karena channel YouTube-nya ditonton 300 juta orang. 300 juta orang yang menonton, tidak satu pun yang mau ikut ke liang lahat bersama Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Instagramnya followernya 7 juta orang. 7 juta orang. Tidak ada satupun yang mau menemaninya walaupun satu malam di liang lahat. Betul? Yang menemani kita hanya amal soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau bisa berteman, bersahabat, menjaga ukhuwah, yang pertama mesti kita jaga, kita sadar, kita tahu bahwa asal kita satu. Ustaz, kalau memang betul asal kita sama, kalau memang benar asal kita satu, diciptakan dari tanah, sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan diinjak, sifat tanah tidak melawan, sifat tanah itu tidak seperti api yang menyala. Itu adalah asal setan, iblis, jin. Kita ini sifatnya tanah. Tapi kenapa macam-macam sifat manusia? Asalnya tanah. Karena tanah juga macam-macam. Yang lambat bayar utang itu dari tanah liat. Yang tidak pernah mengembalikan pinjaman, minjam rantang, minjam mobil, minjam motor, janji sehari, pulang seminggu, itu diciptakan dari tanah lumpur hidup. Disedotnya semua barang orang. Teman saya ini Pak Ustaz bawaannya mau kelahi aja, itu diciptakan dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini pulang nanti menghukumi orang kawan tetangga. Syanu tanah sengketa, syanu tanah liat, syanu tanah ini, mau menimpakan bebannya ke orang. Anaknya titipkan ke orang, istrinya titipkan ke orang, utangnya titipkan ke orang. Ini dari tanah juga, tanah longsor.
Kita ngaji bukan untuk menghukumi orang, kita ngaji untuk menyadari diri kita sendiri bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya dari tanah yang ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu hidup dan bernyawa sampai akhirnya kita akan orang kaya, orang miskin, lebih cepat. Orang ganteng, yang tak ganteng, setengah mati. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau begini prinsip hidup, kita akan bisa bersaudara. Bersaudara di Tomoyo sampai ke surga Jannatul Firdaus. Insya Allah. Ustaz Somad itu ngomongnya aja bersaudara. Katanya kita duduk sama rendah, tingginya tegak sama tinggi, katanya berasal dari asal yang sama, tapi buktinya dia tidak memposisikan dirinya sama. Dia berada di atas pentas, pentasnya pakai karpet, karpetnya di atas ada lagi hampal yang tebal, habis itu dikasih lagi bantal, duduk tempatnya tinggi. Saya nggak minta, ini panitia yang nyiapkan. Jangan salahkan saya. Tidak pernah Abdul Somad pesan kalau ngundang Abdul Somad tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya mesti bintang 5, mobilnya mesti 1 miliar di ke atas, duduknya mesti. Nggak pernah. Kalau ada orang yang berani menjamin saya bisa mendatangkan Abdul Somad, tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya bintang 5, kirim duit banyak-banyak, Pak Kapolres tangkap. Dia penipu dan pembohong. Abdul Somad datang ke Sulawesi Barat, ke Mamuju, Mamuju Tengah, tidak tahu yang ngundang siapa, entah pesantren, entah musola, entah masjid, entah pejabat, rakyat jelata, yang penting keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, sampai dengan selamat. Hari Senin akan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan perjalanan dakwah ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau ada orang Topoyo yang angkuh dan sombong, hilangkan keangkuhan dan kesombongannya ya Allah. Orang yang sombong, yang angkuh, capek sendiri. Dulu waktu ada jabatan, disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul. Tala'al badaru alaina min sani wada wajabas alaina mada'al ayyuhal mab'usufina jitabil jita syaratal madinah marhaban ya khairada. Waktu ada jabatan, waktu ada kekuasaan, waktu masih punya harta, waktu masih muda, disambut orang dengan gegap gempita, dengan kalungan bunga. Begitu sudah tak ada jabatan, buka pintu sendiri, nyetir sendiri, tidak dikawal, akhirnya kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dimuliakan, di rumah marah-marah, akhirnya stroke. Lama-lama enggak mati. Kalau mati langsung nggak apa-apa, setengah mati. Marah sama anak, marah sama istri. Waktu kau sakit, yang ngurusmu adalah anak dan istri. Dulu sama kawan baiknya bukan main. Bro, kita ngopi sebentar. Oke, I'm coming. Tapi saat terbujur di rumah, malaikat maut belum juga datang. Siapa yang menyuapkan makanan? Istri. Datang teman, kawan, sahabat, sama-sama sehat, sama-sama kaya, sama-sama banyak duit, banyak kawan. Tapi kalau sudah sendiri di rumah, yang paling dekat adalah ibu-ibu semua. Betul ibu?
Mereka ini yang akan menyuapi bapak makan siang. Makan ya pak. Nanti sore mamam pak. Sabar ya pak, sabar. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai ini, insya Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri solihah. Kalau sampai kalian dapat istri yang tidak sayang sama kalian, apalagi saat kalian sakit, yang pertama dicarinya mana STNK dan BPKB, mana akte notaris, surat tanah, mana surat dari Badan Pertanahan Nasional. Habis itu dicampurnya kopi sama gula. Jangan suuzon, nggak boleh. Kopi, gula, habis itu baru racun. Akhirnya kalian pun mati. Mana kehebatan, mana kemuliaan? Ini yang Ustadz sebut ini, Ustadz nyindir siapa? Saya nggak ada nyindir pejabat, saya nggak ada nyindir orang kaya, saya nggak ada nyindir bangsawan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri. Karena tadi saya datang disambut dengan tola'al badru alaina. Saya datang disambut dengan Allahu Akbar. Pakai kain sutra laki-laki tidak boleh pakai sutra. Pakai kain sarung nggak boleh. Pakai baju nggak boleh. Ini kok dipakai, dikasih panitia. Habis ini nanti dicopot, diletakkan di lemari di rumah Ustadz Somad, ditulis dari Mamuju Tengah, kenang-kenangan sampai akhir hayat. Jadi sampai saya mati, setiap saya membuka lemari, saya akan teringat dengan Topoyo yang memberikan bunga tidak layu-layu, karena bunganya bunga plastik. Itulah kenapa banyak perempuan tidak ingin layu, dia ingin tetap cantik, dia ingin tetap mekar, dia ingin tetap muda. Akhirnya wajahnya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Mudah-mudahan istri kita semuanya diberikan Allah kesabaran untuk tidak ikut-ikutan operasi plastik ini, insya Allah. Kenapa? Karena yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari plastik jangan sampai ketika ada penggalian kubur ini ada perluasan kota Topoyo. Karena perluasan kota, beberapa makam yang ada di tengah kota kita akan pindahkan karena tidak sesuai dengan tata kota. Begitu mau dipindahkan dari tanah kembali ke tanah, digali kuburnya, kok jadi plastik? Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata plastik, lentik bukan main. Pas ada orang bakar sampah, layu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajar-wajar saja, karena kita dari tanah, maka warna kulitnya juga warna tanah. Nggak usah terlalu diurus warna kulit. Ini banyak orang sekarang sibuk skincare, sibuk perawatan, merawat wajah dengan wudhu, dengan mandi, dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran bagus. Tapi kalau sampai suntik sana, suntik sini, alhamdulillah muka putih, leher hitam. Lama-lama orang bingung, ini orang apa sapi? Apa yang mau dicari ini? Bapak siap menerima istri apa adanya. Betul. Lalu kenapa orang bersoleh? Dia bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau mau keluar rumah, cantiknya bidadari turun dari pohon jengkol. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, dia seperti tiga: mak lampir, sundel bolong, nyi blorong. Yang keempat, suster ngesot. Yang kelima, kuntilanak. Saya heran juga, kenapa hantu itu perempuan semua? Ustaz, ini diskriminatif ini. Nggak boleh bilang hantu perempuan semua. Betul.
ada beberapa hantu yang laki-laki. Contohnya genderuwo. Tapi nggak terlalu banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang ada di Topoyo ini adalah wanita-wanita solihah. Mereka ini adalah bidadari surga semuanya. Begitu cara menghibur orang yang sudah hampir tersinggung. Perempuan ini lembut perasaannya, sensitif hatinya, jangan berkata kasar kepadanya. Walaupun kau belikan dia mobil, kau belikan dia rumah, kau belikan dia pesawat, kau belikan dia emas, sekali kata-katamu kasar, yang lain dia tidak ingat. Yang diingatnya kata kasarmu itulah. Betul Pak? Banyak yang sudah kena. Kalian yang ketawa karena belum menikah. Kalau udah menikah nanti kalian baru tahu. Betul juga kata Ustadz Somad dulu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah ini. Tapi saya lihat dari wajahnya udah beranak 5. Amin kata dia. Dia tak tahu istrinya ngintip dari atas. Direkamnya. Pulang nanti dia tanya, tadi waktu Ustaz Somad mendoakan yang jomblo mudah-mudahan dapat jodoh, kenapa kau bilang amin? Enggak ada, ini videonya. Untuk anak kita mah. Semua bapak yang baik-baik dipertemukan dengan ibu yang baik-baik. Masjid Topoyo ini luar biasa, dibuat 2 lantai. Lantai bawah laki-laki semua, ada beberapa perempuan. Lantai atas perempuan semua. Masya Allah, tabarakallah. Dibuat pakai kaca supaya apa? Supaya anak muda tidak melihat pacarnya ke atas. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dipasang kaca sehingga dengan kaca yang tidak begitu jelas tak bisa dibedakan. Ini saya ini nggak bisa bedakan mana wajah anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua. Yang melambai-lambai itu entah anak gadis, entah nenek-nenek. Wallahu a'lam bishawab. Ini metode yang dibuat ini sudah bagus semua. Orang Topoyo ini orang kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? Tiangnya emas, pintunya emas, lantai dindingnya pakai batu marmer sampai ke atap, sampai ke atas. Jamnya ini jam mahal, Di masjid tempat saya jam dinding baterai 1 sudah habis. Di Topoyo jamnya Topo tengok. Tolong kalau sholat di masjid Topoyo, masjid apa namanya? Nurul Hidayah Topoyo, jangan matanya melihat ke atas. Soalnya lihat ada pengumuman Assalamualaikum, tolong wakaf karpet belum lunas. Itulah kenapa kita sholat disuruh mata melihat tempat sujud. Jadi kebersamaan. Ustaz Somad itu katanya kebersamaan, katanya berasal dari tanah yang sama. Buktinya dia sendiri berada di atas. Berada di atas ini hanya sementara. Nanti acara selesai akan turun ke bawah. Jadi kalau ada adik, bapak, ibu yang ingin naik ke atas, nanti selesai acara, naiklah ke atas. Sudah selesai acara, nanti naiklah ke atas, tengok. Nggak ada apa-apanya tempat ini. Ini merasa tinggi ini karena menengok dari bawah. Saat dari bawah kau melihat ke atas, nampaknya tinggi. Ketika sampai di atas, nengok ke bawah, biasa aja guys. Yang luar biasa itu adalah yang tahan iktikaf di Masjid Nurul Hidayah Topoyo selama 5 jam. Itulah yang luar biasa. Kalian semua ini adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa semua, insyaallah. Melihat dari susunan Qur'annya yang berserak-serak, ini membuktikan Qur'an ini sering dibaca. Betul. Karena di beberapa masjid saya sholat, susunannya rapi karena nggak pernah dibaca. Di Nurul Hidayah orangnya sering baca Quran.
Yang baca Quran itulah yang luar biasa. Betul? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi penghafal Quran. Yang pertama, kalau kita mau bersama, maka ingat, sadar bahwa kita berasal dari asal yang satu. Yang kedua, kalau kita mau bersama, bahwa tujuan kita juga sama. Tujuan kita sama-sama mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita kalau berdoa minta surga apa minta ridho? Yang paling selamat yang nggak jawab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dua-duanya kita minta. Siapa yang minta surga tidak dapat ridho, tapi yang minta ridho pasti dapat surga. Maka tujuan kita adalah mudah-mudahan dengan acara tabligh akbar ini dapat ridhonya Allah. Yang punya harta, semen, batu kerikil, batu bata, lampu, dia berikan ke Masjid Nurul Hidayah Tokoyo. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, semua Allah akan berikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan berikan apa saja kalau engkau ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada kita. Makanya tadi subuh kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah Bapak ridho kepada Allah? Ridho. Apakah Ibu ridho kepada Allah? Ridho. Apakah Bapak ridho dengan takdir Allah? Ridho. Apakah Ibu ridho dengan takdir Allah? Ridho. Ibu ridho sendalnya hilang? Sendal hilang aja nggak ridho, apalagi Bapak hilang. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang dari hidup kita ini. Kalaupun ada yang hilang, diganti Allah dengan yang lebih baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Salat mencari ridho Allah. Zakat mencari ridho Allah. Haji mencari ridho tetangga. Mau dipanggil Pak Haji, berangkat 5 kali. Haji. Apa yang mau kita cari? Jadi ustaz mau mencari ridho manusia supaya dipanggil dengan nama yang kami hormati, Al Ustaz Profesor Abdul Somad LC dan seterusnya. Payah mengingat detailnya. Yang kita cari hanyalah ridho Allah. Doakan Ustaz Somad jangan riya, jangan sum'ah, jangan angkuh, jangan sombong, jangan terpukau, jangan mabuk dengan popularitas. Doakan Ustaz Somad ceramah ini mencari ridho Allah. Yang paling banyak sum'ahnya, yang paling banyak ujubnya, yang paling banyak riyanya, yang paling banyak merasa kagumnya di antara kita ini semua siapa? Jamaah ini tahu Ustaz Somad. Tapi karena dia menjaga hati saya, dia diam. Dalam hatinya, kamu Ustaz. Saya yang dihormati Pak Wakil Bupati, saya yang dijemput diundang oleh Pak Sahrul, saya yang dihormati oleh protokol,
saya yang disambut oleh panitia, saya yang dikawal oleh Pak TNI Polri. Rupanya pahala yang paling banyak, pahala yang paling ikhlas adalah pahala yang masang sound system. Yang masang sound system inilah pahalanya yang paling banyak. Betul? Yang merasa bingung, apa iya yang masang sound system ini pahalanya paling banyak? Coba sekarang saya ceramah nggak pakai sound system. Inilah orang yang paling banyak pahalanya. Dan dia tidak tampil ke depan. Bapak tahu siapa yang ngurus sound system? Tahu? Nggak ada protokol manggil dia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari sound system. Dia amalnya paling ikhlas, dia amalnya paling ridha, dia paling mengharapkan balasan Allah. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena orang-orang yang tidak terkenal, tidak populer ini. Betul? Betul kata jawab. Jangan sepelekan orang, jangan pandang orang rendah, jangan lihat struktur sosialnya, jangan lihat stratanya, tapi lihatlah bahwa dia adalah ciptaan Allah. Antara yang duduk di atas dengan yang duduk di bawah, dengan yang berdiri nggak tempat-tempat duduk, penciptanya sama atau beda? Sama. Bukan berarti yang di atas ini diciptakan Allah, yang di bawah diciptakan mesin. Semuanya adalah penciptanya adalah Allah. Jadi kalau kita memuliakan pejabat, memuliakan orang kaya, menyepelekan rakyat jelata, berarti kita sudah membeda-bedakan manusia. Kira-kira yang menciptakannya marah atau ridho? Marah. Kenapa kau beda-bedakan makhlukku ini? Kalau dia terkenal, kalau dia hebat, kau muliakan. Tapi kalau dia tidak dikenal, dia rakyat jelata, kau sepelekan. Padahal dia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kalau begini cara kita berpikir, kita akan saling menghormati dan bisa hidup bersama insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Doakan supaya Ustadz Somad dapat ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah, dosanya diampunkan Allah. Kalau dapat ridho Allah, pahalanya dibalas surganya Allah. Kalau dapat ridhonya manusia, waktu senang, waktu kenyang, waktu tenang. Tapi begitu mulai lapar, mulai bermusuhan, jangan bersandar kepada kawan, karena kawan bisa berubah menjadi musuh. Jangan bersandar kepada harta, karena harta bisa binasa. Betul? Jangan bersandar kepada manusia, karena sifat-sifat manusia pasti lupa, kecuali orang yang diridhoi Allah. Makanya nanti yang dipanggil Allah itu orang yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridha dengan Allah dan Allah pun ridha dengan engkau. Kenapa kita salat? Supaya Allah ridha.
Mudah-mudahan dengan sholat di Masjid Topoyo ini Allah meridhoi kita. Amin. Saya sholat karena mau masuk surga. Sholat kau berapa menit? Subuh 5 menit, zuhur 5 menit. Itu yang 5 menit itu yang sholatnya pelan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu yang 5 menit. Kalau yang model itu 2 menit cuma. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 25 menit. Cuman 25 menit sholatmu mau menembus surga. Mau masuk surga 25 menit. Ya Allah, masukkan aku surga karena sholatku. Dimasukkan Allah, kau masukkan 1 jam. Kok cuma 1 jam? Sebetulnya kau cuma 25 menit. Sisanya itu bonus. Kita masuk surga karena ridhonya Allah. Kita bersedekah. Baru sedekah 1 sak semen. Berdoanya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke surga bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, emasnya sebesar batu yang dimasukkan ke dalam kain. 1 sak semen. Bayangkan saat kau berdoa itu dilihat Abu Bakar dari surga. Kamu yang surga sama aku. Wih. Abdul Somad mau masuk surga karena ceramahnya. Nabi Muhammad dilempar batu, patah giginya, berdarah pelipisnya. Nabi Musa diejek, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ada yang diusir, ada yang digergaji, ada yang dipancung. Abdul Somad datang disambut dengan kain, dengan bunga. Tola'al badru alaina. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli halawa. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Topoyo, mic-nya 2. 1 di sini, 1 di sini. Luar biasa Topoyo. Allahu Akbar. Ini mic ini hidup apa enggak? Saudara-saudara, saya sangka tadi ini aksesoris aja. Rupanya ada dua-duanya. Allahu Akbar. Semua yang kita lakukan ini mencari ridha Allah. Bangun masjid, ridha Allah, bukan nyari ridha manusia. Itu masjid siapa yang bangun? Saya. Kalau bukan saya yang bangun, itu cuma musola kecil, itu cuma surau, itu cuma langgar. Saya. Pak, yang selalu bilang-bilang saya itu pertama setan, yang kedua iblis, yang ketiga Firaun, yang keempat Qarun. Siapa lagi? Bapak. Saya yang bangun masjid, saya yang bebaskan tanahnya, saya yang buat acaranya. Kamu keluar dari rahim ibumu tidak bawa apa-apa. Mohon maaf, boleh saya nanya? Orang Topoyo yang lahir bawa kunci mobil? Enggak ada. Jangankan harta, jangankan duit, jangankan tanah, namamu pun dikasih orang. Betul? Pak Sahrul, ini orang yang ngasih. Mana mungkin pas lahir, siapa namamu, Mak? Aku Sahrul. Abdul Somad, ini pun dikasih orang. Siapa namamu? Abdul Somad. Pak Wakil Bupati, Dr. Andus Haji Muhammad. Geser kepalanya sedikit, Pak. Bapak Dr. Andus Haji Amin Jasa. Carilah pemimpin yang jujur. Jujur itu bahasa Arabnya Al-Amin. Nah, inilah orangnya. Amin Jasa. Nah, ini video ini simpan. Ini bermanfaat 2024 nanti. Kata Pak Bupati, kalau tahu gitu saya nggak ke Jakarta kemarin. Mereka jadi pemimpin bukan untuk mencari dunia, tapi mencari ridho Allah. Dengan jadi pemimpin yang adil dan amanah, dia bisa membantu pondok pesantren, dia bisa menghidupkan masjid, dia bisa membuat pelatihan
kemuliaan para imam khatib penghafal Quran. Maka pemimpin mencari ridho Allah, polisi mencari ridho Allah, TNI mencari ridho Allah. Betul? Misal yang azan Abdul Somad, hayya 'alas shalah, yang datang ke masjid cuma 3 orang, satu imam memang petugas, yang nomor 2 cleaning service, yang nomor 3 musafir yang lewat. Tapi coba kalau yang azan itu orang yang ada jabatan kekuasaan, hayya 'alas shalah, datang semua, koramil dan ramil datang semua. Kenapa datang? Rupanya yang azan Panglima TNI. Dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, pakai untuk menolong agama Allah, mencari ridho Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad ini berapi-api, saking panasnya berapi? Udah Ustaz Sarif, udah. Jadi kalau ditanya orang, gimana perasaan Ustaz waktu tausiah di Topoyo? Berapi-api. Tapi tolong kalian yang anak-anak muda, tolong ku angkat 10 jari 11 dengan kepala. Jangan kalian edit ceramahku ini nanti. Ini kadang anak-anak muda ini nakal juga, dieditnya keluar api dari mulut Ustaz Somad. Anak-anak muda ini Masya Allah. Dan saya lihat ini yang hadir ini banyak anak-anak muda. Anak-anak muda. Beberapa yang tua itu sebetulnya casingnya aja tua, signalnya di dalam muda. Hati-hati Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau jadi pejabat, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi BUMN, mau jadi PNS, mau jadi swasta, semuanya yang dicari adalah ridho. Jadi ibu rumah tangga mencari ridho siapa? Ridho Allah. Jangan cari ridho suami, karena suamimu tidak akan pernah ridho kalau dia tidak mencari ridho Allah. Mencari ridho suami, suaminya suka nonton dangdut, dia mau istrinya macam penyanyi dangdut, lipstiknya 3 inci, operasi plastik, semua dioperasi, kening pertama dioperasi, menonjol seperti badak bercula 1, lama-lama pipi naik ke atas, dan seterusnya. Apa yang mau dicari hidup ini? Maka kita cari ridho Allah. Termasuklah dengan tablik akbar ini. Nanti habis acara hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sa'ban, Nisfu Sa'ban, Ramadan, Nuzul Quran, Syawal, halal bihalal, Zulqadah, Zulhijjah, melepas jamaah haji, laksanakan tablik akbar. Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Siapapun yang datang, pokoknya hadir saja. Saya hadir kalau penceramahnya Ustaz Somad, panitianya pandai dibuatnya, penceramah UAS, datang orang semua. Yang tampil Ustaz Abdul Salam, komplain ke panitia, kenapa kau tutus UAS? Ya, kami nggak salah, Ustaz Abdul Salam juga kan UAS. Jangan lihat namanya, jangan lihat siapa, yang penting disampaikannya baik. Ayat Allah, hadis Nabi mengajak kepada takwa. Datang Habib, Ustadz, Kiai, Andri Guruta, yang penting datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Alhamdulillah, di Masjid Nurul Hidayah Topoyo nggak ada satupun jamaah yang mengantuk. Kenapa mereka tidak bisa tertidur? Kepanasan. Ustaz Somad ini diulang-ulangnya terus kepanasan, padahal kipas sudah dipasang. Nampaknya dia mau jamaah ini berwakaf AC di masjid ini. AC-nya sudah banyak, hitung aja sendiri. Tengok, berasap AC-nya. AC hidup. Dari mana Ustaz tahu AC ini hidup? Itu kan dipasang pita, itu pita. Pita itu gunanya kalau dia bergerak itu hidup.
Nah, itu pita, kan ada pita itu bergerak kan, itu hidup itu. Kalau nanti kalau pitanya mati, itu namanya AC aksesoris. Ini menurut teori, ini masjid ini sebenarnya dingin dengan banyaknya AC. Kenapa tidak dingin lagi? Karena manusianya sudah, kalau bahasa Topoyonya, over capacity. Sudah melampau dari batas kepantasan. Anggap aja kedatangan Abdul Somad yang pertama ini baru geladinya. Yang aslinya nanti kita akan buat di tanah lapang, insyaallah. Nggak tahu tak kapan. Yang pertama, sadari engkau diciptakan dari apa dan akan terbuat kemana dan akan menjadi apa dan akan kembali kemana. Yang kedua, kita mesti mencari ridho Allah. Yang ketiga, kita bisa bersama kalau pandai-pandai jaga perasaan. Jaga perasaan. Saya jaga perasaan jamaah ini. Kenapa? Karena jamaah ini kan dari pagi sudah lama nunggu. Dia sudah lelah, dia sudah letih, dia udah kepanasan. Maka tausiahnya nggak boleh lama-lama. Jamaah tahan sejam lagi. Masih kuat 60 menit lagi. Saya nggak tahan. Jadi kalau Abdul Somad yang ceramah, semua orang sudah tahu 60 menit dia pasti selesai. Tadi jam 11 kurang 10, jam 12 kurang 10 dia tutup dengan doa, pandai-pandai merasakan perasaan orang. Bapak pulang ke rumah, istri merawat anak, memandikan anak, menyuapi anak. Anaknya sudah mandi, makan coklat, mandi lagi. Anaknya sudah mandi, mandi lagi. Anaknya sudah mandi, main di paret, mandi lagi. Nakal anak ini Pak Ustadz, seperti papanya. Dia menyetrika baju, membersihkan rumah, merawat bapak. Bapak pulang marah-marah. Papa jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati. Karena di masjid saya nggak mau nyanyi. Kalau di luar, satu album kita mainkan. Jangan marah-marah. Bapak pulang tanya, gimana anak kita, Ma? Sehat. Mama masak apa hari ini? Soto. Kalau sudah begitu, Bapak mesti pandai-pandai. Bapak nggak perlu merayu panjang lebar, bebelit-bebelut. Bapak simpel aja. Kita belanja ya. Nggak apa-apa. Betul, Bu? Lihatlah suara hati perempuan yang tak pernah terdengarkan selama. Begitu juga dengan ibu. Jaga perasaan Bapak. Jangan ibu ceritakan dulu bahwa aku dulu pernah dipacari waktu temanku di situ. Kaya, mobilnya, semuanya mewah. Sehingga Bapak ini merasa tidak ada kelebihan dia sama sekali. Mana tinggi dia sama aku? Lebih tinggi dia. Mana ganteng? Lebih ganteng dia. Lalu kelebihanku apa? Bulu kaki kau lebih banyak. Kata dia, ya menang di bulu pun nggak apa-apa lah. Jaga perasaannya. Ibu siap jaga perasaan Bapak? Siap. Bapak siap jaga perasaan ibu? Masya Allah. Mereka jaga perasaan. Ibu kalau memang jaga perasaan, kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membeli rambai. Kalau memang kalian jaga perasaan, tolong tangannya jangan melambai. Jaga juga perasaan suami kalian, Bu. Sudah 3 anak saya Pak Ustadz, nggak pernah saya dilambainya Pak Ustadz. Pas saya mau pergi keluar kota, mama, papa pergi ya, pergi aja situ. Pas giliran Ustadz Somad datang, Ustadz. Sebenarnya mereka tidak melambai. Perempuan tidak menampakkan kasih sayangnya, padahal mereka sangat sayang sama kalian, Pak. Betul kan, Bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai jaga perasaan. Orang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Orang nggak punya rumah, jangan cerita rumah bagus. Orang belum nikah, jangan cerita istri. Orang belum punya anak, jangan cerita anak.
Saya sudah punya anak, kawan saya udah punya anak, kawan saya udah punya anak. Ada satu yang udah lama nikah gak punya anak. Yang berdua nih, anak saya Pak Ustaz. Saya belokkan cerita lain. Gimana kemarin musabaqah tilawatil Quran? Anak itu nggak berapa Pak Ustaz. Anak saya, capek saya. Nggak dipikirkannya perasaan orang lain. Ada yang lebih tajam daripada pisau, ada yang lebih tajam daripada garpu, ada yang lebih tajam daripada sembilu. Apa dia? Kukuran kelapa. Tahu Bapak kukuran kelapa? Kukuran kelapa itu terus berputar. Sudah habis isi kelapa, dia terus berputar sampai batok kelapa pun. Begitulah lidah manusia yang tidak sadar. Banyak orang yang tersinggung dan tersakiti. Termasuklah saya ngomong hari ini, banyak juga yang sakit hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Daripada saya mencari Bapak di akhirat, nanti di akhirat saya cari malaikat. Malaikat, mana orang Topoyo? Aku mau minta maaf. Kata malaikat, orang Topoyo semuanya di surga VVIP. Pas dicari di surga VVIP, isinya orang Topoyo semua. Pas ditanya, kenapa kalian bisa masuk surga? Sholat kami biasa aja. Puasa kami Ramadan dengan puasa sunat sedikit saja. Haji kami ada yang berangkat, ada yang cuma umroh saja. Apa yang membuat kalian masuk surga? Kami tidak pernah menyakiti hati orang lain. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Boleh untuk update status besok pagi. Bagi yang usaha baju kaos sablon, boleh juga buat sablon di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Tapi baju kaosnya jangan dibawa sholat ke masjid. Kalau mau ke masjid, lihat orang Topoyo, bajunya putih. Jangan pakai baju bertulis-tulis. Ini pakai baju bertulis pakai masjid. Orang di belakang lihat. Berangkat ke masjid hari Jumat, khotib sudah naik ke atas mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Anak muda masuk dengan baju bertulis tanpa ada merasa berdosa. Allahu Akbar. Tertulis di belakang, emang masalah buat lo? Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga perasaan? Jangan sampai melukai hati. Kata Nabi SAW, lam ub'as la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Ustaz Somad itu ngomongnya aja kita mesti jaga perasaan, mesti berlemah lembut. Dia sendiri kalau ngomong itu keras. Bedakan keras dengan kasar. Ustaz Somad itu ngomongnya keras apa kasar? Keras. Bukan salah saya, sound systemnya mantap. Coba kalau mikrofon ini, ada model mikrofon itu, sekuat apapun suara kita, yang sampai keluar tetap kecil. Ada model mikrofon itu sebentar-bentar, jamaah yang dimuliakan, mari kita tapi di Topoyo ini, Masya Allah, tabarakallah, masjid-masjid yang ada di Mamuju Tengah, yang ada di Sulawesi Barat, datang kalian ke Masjid Topoyo untuk studi banding tentang sound system, AC, karpet, letak jam. Jamnya sudah tepat, memang disinilah letak jam. Supaya apa? Supaya yang khotib tahu waktunya sudah habis. Kadang banyak pengurus masjid dipasangnya jam, baterainya nggak diganti-ganti. Akhirnya khotib itu nggak berhenti-berhenti. Ada juga pengurus masjid, jam dipasang di samping, mimbar di sini, terpaksa dia nengok terus. Ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain bisa meniru, memperhatikan, mengambil hikmah dan pelajaran, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bisa bersama? Sadar asal kita sama. Bagaimana kita bisa bersama? Sadar kita sama-sama mencari ridha Allah. Bagaimana kita bisa bersama? Jaga perasaan. Insya Allah kita bisa hidup bersama. Bersama di Mamuju Tengah, bersama di Topoyo,
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.